Pertemuan ini kita akan membahas lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nilai energi lemak adalah 9 kalori per gram. Kemudian, jenis-jenis lemak. Lemak dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama ada simple fat, yaitu lemak sederhana atau lemak bebas. Lebih dari 95% lemak tubuh adalah trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak yang terbagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh itu terbentuk di dalam tubuh yang berasal dari bahan-bahan makanan yang kita konsumsi. Asam lemak jenuh merupakan zat padat dan bersama dengan gliserin dapat disintesis sendiri oleh tubuh kita. Sebagian kecil diantaranya adalah sifatnya cair. Untuk asam lemak jenuh terdapat dalam daging sapi, biri-biri, kelapa, kelapa sawit, dan juga kuning telur. Kemudian asam lemak tak jenuh yaitu didatangkan dari luar tubuh yang merupakan lemak cair. Umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri. Asam lemak tak jenuh ini terbagi lagi menjadi asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda, di mana asam lemak tak jenuh tunggal itu ialah ikatan atom C rangkap 1. Kemudian kebalikannya ya, asam lemak tak jenuh ganda itu ikatan atom C-nya rangkap 2. Untuk asam lemak tak jenuh tunggal itu jenis-jenisnya ada asam palmitoleat, asam oleat. Kemudian asam lemak tak jenuh ganda itu macamnya adalah asam linoleat, asam linolenat, dan asam L-stearat. Asam lemak tidak jenuh itu terdapat dalam minyak jagung, minyak zaitun, dan mente. Kemudian kita akan membahas lemak ganda, yaitu jenis yang kedua. Lemak ganda mempunyai komposisi lemak bebas ditambah dengan senyawa kimia lain, di mana terbagi fosfolipid, yaitu unsur-unsur penyusun lemak yang mengandung fosfor. Dalam molekulnya merupakan komponen membran sel, komponen dan struktur otak, jaringan saraf, bermanfaat untuk penggumpalan darah dan mempermudah melarutnya lemak dalam air. Misalnya apa? Misalnya lecitin dan sepalin. Kemudian ada juga glikolipid, yaitu unsur-unsur penyusun lemak yang mempunyai rantai panjang, cerebrosida, gangliosida, dan sulfolipida yang ditemukan dalam otak dan susunan saraf. Beberapa bagian dari alat tubuh seperti hati, limpa, dan ditemukan juga berperan penting dalam melancarkan pengangkutan lemak di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga ada lipoprotein yang terdiri dari HDL atau high density lipoprotein, LDL atau low density lipoprotein, dan VLDL yaitu very low density lipoprotein. Kemudian yang terakhir ada kilomikron. Jenis ketiga dari lemak adalah derivat lemak atau lemak tiruan. Lemak tiruan ini adalah termasuk lemak jenis kolesterol yang ditemukan sebagai bagian yang penting dalam sel jaringan tubuh seperti otak saraf, ginjal, limpa, hati, serta kulit. Sumber dari kolesterol adalah kuning telur, ikan, unggas, daging yang berlemak, otak, dan hati. Kemudian ada juga pada organ kelenjar dari kerbau, lemak susu, lemak butter, dan keju. Kolesterol memiliki beberapa manfaat seperti sebagai komponen penting jaringan saraf dan juga membran sel. Kemudian pemecahan kolesterol oleh hati yang menghasilkan garam empedu yang bermanfaat untuk pencernaan dan penyerapan lemak. Kemudian selain itu, kolesterol juga bermanfaat untuk membentuk hormon tertentu, misalnya hormon seksualitas dan juga pelopor pembentukan vitamin D. Selanjutnya, penyakit kolesterol yang berlebihan.
Jumlah kolesterol yang berlebihan dalam tubuh juga dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit, antara lain seperti aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah karena terjadinya penumpukan kolesterol dalam arteri, kemudian jantung koroner, hipertensi, dan juga penyakit lainnya. Kemudian, berdasarkan proses pembentukannya, lemak dapat digolongkan menjadi lemak esensial dan juga lemak non-esensial. Untuk lemak esensial adalah lemak yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus ada dalam makanan. Misalnya, lemak esensial adalah asam palmitat, asam stearat, asam palmito-oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam arakidonat, dan asam oleat. Sementara untuk lemak non-esensial adalah lemak yang dapat dihasilkan oleh tubuh melalui proses interkonversi bahan makanan. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, lemak dapat digolongkan menjadi invisible fat dan juga visible fat, di mana untuk invisible fat adalah lemak yang belum ketara, dia masih berbentuk dalam susu, kacang-kacangan, kuning telur, dan juga alpukat. Kemudian untuk visible fat adalah lemak hewani dan juga lemak nabati, di mana masih bisa kita lihat seperti lemak hewani yang sering kita jumpai ya dijual di pasar. Kemudian juga ada mentega serta keju. Itu dia tadi jenis-jenis lemak. Selanjutnya kita akan bahas fungsi lemak. Jadi lemak ini memiliki fungsi yang pertama sebagai penghasil energi. Tiap gram lemak menghasilkan sekitar 9 sampai 9,3 kalori. Energi yang berlebihan dalam tubuh nanti akan disimpan dalam jaringan adipose sebagai energi potensial. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai pelindung organ tubuh, di mana lemak ini akan menjaga kehilangan panas tubuh dan pengatur temperatur tubuh. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Kalau tersedianya energi dalam tubuh yang telah tercukupi oleh lemak dan karbohidrat, maka pemanfaatan protein untuk penimbul energi dapat dikurangi atau tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, yang keempat ialah fungsinya sebagai penghasil asam lemak esensial. Karena tadi asam lemak esensial ini kan tidak dapat dilakukan dalam tubuh ya, jadi dia harus berada atau tersedia dari luar, yaitu berasal dari makanan. Kemudian fungsi yang kelima sebagai pelarut vitamin tertentu. Vitaminnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh. Kemudian fungsi yang keenam ialah sebagai pelumas di antara persendian dan membantu pengeluaran sisa-sisa makanan dari dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir, fungsi dari lemak ialah sebagai pengganggu perasaan lapar karena lemak dicerna lebih lama. Selain itu juga, lemak memberi cita rasa lebih tahan dan lebih memuaskan pada makanan yang dikonsumsi. Itu dia tadi beberapa fungsi dari lemak. Selanjutnya anjuran konsumsi lemak. Untuk kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. Menurut WHO pada tahun 1990 menganjurkan bahwa konsumsi lemak sebanyak 15-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari-hari dianjurkan paling banyak sekitar 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh. Kemudian 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Untuk konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah sekitar kurang lebih 300 mg per hari. Adapun pencernaan lemak, yang pertama, di mulut pencernaan mekanik oleh gigi, mengunyah, mencampur dengan air ludah, dan ditelan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke esofagus, kemudian ke lambung. 2. Di lambung, pencernaan mekanik oleh gerakan lambung, sedangkan secara kimiawi, enzim lipase nanti akan mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Pada usus halus,
pencernaan mekanik oleh peristatil usus, sedangkan pencernaan kimiawinya adalah enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas yang nantinya akan mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau lanjutan dari lambung. Kemudian getah empedu berupa garam folat yang dihasilkan oleh empedu yang nantinya akan berfungsi menurunkan tegangan permukaan lemak sehingga menjadi emulsi yang dapat diserap oleh usus halus. Selanjutnya, pada usus besar, sedikit lemak dan kolesterol yang terkurung dalam serat makanan dikeluarkan melalui feses. Kemudian, ada juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak. Yang pertama, lemak dalam hidangan memberikan kecenderungan meningkatnya kadar kolesterol darah, terutama lemak hewani yang mengandung asam lemak jenuh. Kolesterol yang tinggi berkaitan dengan peningkatan prevalensi penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua, pada orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, terdapatnya kadar kolesterol darah yang tinggi dan memberikan gejala kelebihan jaringan lemak di dalam tubuh. Baik, itu dia tadi pembahasan kita mengenai lemak pada minggu ini ya. Untuk minggu depan kita akan membahas dengan materi yang lain. Dan saya juga mengingatkan kepada adik sekalian untuk mengisi absensi di kolom komentar di channel ini ya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.